Selamat pagi semua, perkenalkan saya Jessica Panjaitan dari kelas A2 Malam. Saya ingin menjelaskan materi tentang pengantar ilmu kealaman dasar. Hakikat ilmu alamiah dasar atau bisa disebut juga ilmu kealaman atau natural science merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta termasuk manusia sebagai bagian dari alam dan segala yang ada di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar sendiri berasal dari ilmu pengetahuan yang bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di alam sekitarnya seperti bulan, bintang, matahari, bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuannya yang baru, sehingga rasa ingin tahu manusia terus berkembang seolah tanpa batas. Ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar terdiri dari alam pikir manusia dan perkembangannya, IPA dan perkembangan teknologi, dampak perkembangan IPA dan teknologi, makhluk hidup dan ekosistem alam. Secara garis besar, ruang lingkup ilmu alamiah dasar meliputi: yang pertama, fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bumi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Kedua, ada kimia, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Yang ketiga, ada biologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi sendiri dibagi atas cabang-cabang, antara lain yang pertama ada zoologi. Zoologi adalah studi yang membahas mengenai struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Kajian ilmiah zoologi dimulai sekitar abad ke-16. Kedua, sitologi, studi tentang sel secara mendalam meliputi struktur molekul dari makhluk hidup dan lain-lain. Yang ketiga, ada anatomi. Anatomi adalah studi tentang struktur dalam diri makhluk hidup. Kemudian keempat, ada morfologi, adalah suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar dari makhluk hidup. Kelima, ada fisiologi, adalah suatu studi tentang fungsi bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Fisiologi merupakan turunan biologi yang mempelajari bagaimana kehidupan. Kemudian IAD bagian dari MBB. IAD merupakan bagian dari MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, karena mata kuliah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berperilaku bertanggung jawab pada lingkungan di dalam masyarakat, dan dapat mendorong mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri, ilmu, dan profesi. Kemudian kegunaan atau fungsi dari ilmu alamiah dasar. Pertama, menciptakan generasi yang mampu memanfaatkan gejala-gejala di alam semesta untuk diolah dan menjadi bermanfaat di masyarakat. Kedua, untuk mengetahui perkembangan teknologi dan dampaknya. Ketiga, untuk memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pendekatan pada hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Berikut hasil dari presentasi kami. Sekian dari saya, terima kasih.